Shalom Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Bertemu kembali dengan Kak Tias di ibadah online Kids Impact. Apa kabarmu adik-adik hari ini? Wah, pastinya luar biasa dan senantiasa dalam penyertaan Tuhan ya. Nah, adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini, yuk kita mau sama-sama angkat jempol kita yang terbaik. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan adik-adik. Kak Tias percaya adik-adik selalu senantiasa antusias dalam beribadah. Antusias untuk selalu siap mendengarkan firman Tuhan. Dan selalu siap untuk melayani Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oke adik-adik, yang sekarang kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau tutup mata kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami dapat kembali mengikuti ibadah online Kids Impact. Ajari kami Tuhan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu, supaya kami taat Tuhan. Kami mendengar dan dapat melaksanakan segala pesan yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik. Sekarang ini adalah minggu yang kedua adik-adik. Minggu yang kedua kita masih berbicara, kita masih belajar tentang merdeka di bulan Agustus ini. Karena kita sama-sama memperingati hari kemerdekaan kita adik-adik. Nah, minggu kedua ini kita belajar yaitu merdeka dari sakit penyakit. Nah adik-adik, siapa nih di antara adik-adik yang pernah sakit? Atau mungkin saat ini sedang dalam keadaan sakit? Sama seperti Kak Tia saat ini adik-adik, Kak Tia juga baru batuk, baru sakit. Rasanya gimana adik-adik? Gak enak ya kalau kita baru sakit? Gak enak kan? Yes. Tetapi adik-adik, kabar baiknya buat kita semua, Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkan. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang Yesus yang menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Cerita hari ini diambil dari Yohanes 5 ayat 1 sampai 15. Nah, tokoh hari ini adalah Yesus dan orang lumpuh. Adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, jangan lupa persiapkan Alkitabnya dan buku catatan ya. Oke adik-adik, kita mau lihat sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau lihat dulu video berikut. Cekidot. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ada hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga, sembuhlah orang itu dan berjalan. Lalu ia mengangkat tilamnya, tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? akan tetapi ia menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus, karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Nah adik-adik, apa yang terjadi dengan orang yang sakit lumpuh ya adik-adik? Sakit lumpuh itu gimana sih adik-adik? Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk mencoba sebentar ya. Kita merasakan betapa menderitanya orang yang sakit lumpuh adik-adik. Yuk kakak mau ajak adik-adik untuk duduk sebentar, kita boleh ya duduk di bawah. Kita mau merasakan menjadi orang yang sakit lumpuh. Sekarang bayangkan adik-adik, Yesus datang dan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yuk adik-adik, kita sama-sama bangun. Nah adik-adik, tadi adik-adik sudah merasakan gimana menjadi seorang yang sakit lumpuh. Gak enak ya, gak bisa bergerak, gak bisa berjalan. Tetapi Tuhan yang menyembuhkan. Ya sekarang coba Kak Tias mau tanya nih. Coba ya adik-adik jawab ya. Yang pertama nih, gimana rasanya tadi ketika adik-adik berpura-pura tidak bisa bergerak apalagi berjalan? Gimana rasanya? Iya, nggak enak ya. Kita nggak bebas, kita nggak bisa leluasa untuk bergerak, berjalan. Oke, pertanyaan yang kedua nih. Apa yang adik-adik rasakan sewaktu tadi pura-pura lumpuh tidak bisa berjalan, kemudian bisa berjalan karena Yesus menyembuhkan? Apa yang adik-adik rasakan? Ih, bener banget. Sukacita ya adik-adik. Woi, adik-adik merasa bebas, adik-adik merasa merdeka, sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Pertanyaan ketiga yang terakhir adik-adik, kira-kira bagaimana ya perasaan orang yang lumpuh sungguhan yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus tadi? Yes, luar biasa, bener banget. Bersukacita dan kembali merasakan apa yang orang lain bisa rasakan adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah merasakan nih menjadi orang lumpuh. Nah, sekarang Kak Tias mau tanya tentang video tadi adik-adik yang sudah kita lihat, yang sudah adik-adik simak, yang kita sama-sama pelajari.
Pertanyaan, Kak Tias mau kasih pertanyaan. Pertanyaan pertama, berapa lama adik-adik orang yang lumpuh tadi yang ada di kolam Bethesda? Wih, bener banget, 38 tahun adik-adik. Wow, waktu yang lumayan lama ya adik-adik. 38 tahun lumpuh tidak bisa berjalan adik-adik. Sekarang pertanyaan nomor 2 adik-adik. Apa yang Yesus lakukan untuk menyembuhkannya? Kalau adik-adik tadi menyimak pasti bisa ya. Apa adik-adik? Yes, benar sekali. Hanya dengan berkata satu kalimat, Tuhan Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Benar sekali adik-adik. Sekarang pertanyaan nomor 3. Apa pesan Yesus untuk orang yang sudah sembuh tadi adik-adik? Oh, benar banget. Tuhan Yesus berkata dan berpesan kepada orang itu bahwa jangan berbuat dosa lagi. Benar banget adik-adik. Pertanyaan terakhir nih yang keempat. Apa sih arti kesembuhan selain kesembuhan fisik? Apa ayo adik-adik? Yes, Yesus juga bisa menyembuhkan hati dan jiwa kita. Bener banget adik-adik. Wih, adik-adik luar biasa ya. Adik-adik menyimak firman Tuhan dari awal sampai yang terakhir tadi adik-adik. Nah, sekarang poin apa ya adik-adik yang dapat kita pelajari dari Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh tadi adik-adik? Yuk kita mau sama-sama belajar. Poin yang pertama adalah Yesus adalah Sang Penyembuh. Tuhan penyembuh adik-adik. Orang lumpuh yang sudah lumpuh 38 tahun, hanya dengan satu kalimat Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Itu poin yang pertama adik-adik. Poin yang kedua, pesan Tuhan Yesus adalah jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita sudah sembuhkan, ketika kita sudah mendapat kesembuhan adik-adik, Tuhan Yesus berkata jangan berbuat dosa lagi. Ya, oke adik-adik siap ya. Yang ketiga, poin yang ketiga adalah kita bisa menjadi berkat dengan cara mendoakan orang lain atau orang yang sedang sakit adik-adik. Jadi ketika adik-adik sudah didoakan, adik-adik sudah menjadi sembuh dan adik-adik tidak berbuat dosa lagi, maka kita bisa menjadi berkat dengan mendoakan orang lain. Yes. Tetapi ada lagi loh adik-adik yang dapat kita pelajari adik-adik. Supaya kita dapat merdeka dari rasa penyakit. Dari segala penyakit. Apa yang harus kita lakukan adik-adik? Yang pertama, berdoa dan percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan. Nah, seperti Kak Tia saat ini adik-adik. Adik-adik Kak Tia sedang batuk, Kak Tia sakit. Tetapi Kak Tias percaya bahwa Yesus menyembuhkan, dapat menyembuhkan sakit batuk Kak Tias. Maka yang terjadi adalah sakit batuk Kak Tias percaya bahwa sakitnya sudah hilang, sudah sembuh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita sudah percaya, adik-adik jangan takut adik-adik ketika adik-adik diajak mama papanya untuk dibawa ke dokter. Nah, melalui dokter, melalui obat-obatan yang kita minum, itu Tuhan bekerja untuk mengobati sakit kita adik-adik. Oke, tadi kita udah percaya ya bahwa Yesus adalah Tuhan penyembuh. Terus yang kedua, miliki kebiasaan hidup sehat. Oke, Kak Tias mau tanya nih, siapa di sini yang rajin mencuci tangannya sebelum makan? Yes, siapa di sini yang rajin mencuci tangannya setelah adik-adik ke toilet? Wih, luar biasa. Oke, kemudian siapa yang tidurnya di bawah jam 9? Jam 9 malam nih adik-adik udah mulai bobok, udah masuk kamar, berdoa, kemudian bobok. Wih, wow, Kids Impact luar biasa ya. Tidurnya rajin, tidur yang cukup dari jam 9 malam sudah mulai tidur.
Kalau tidur jangan sambil bawa HP, beneran bobo ya. Oke adik-adik. Yang ketiga, makan dan minum yang sehat. Siapa di sini yang suka makan makanan junk food? Masih ada yang suka? Ya. Sudah tidak ada. Oh, suka sayuran, Kak. Good. Adik-adik belajar makan sayuran ya. Kita bisa makan sayur bayam, kita bisa makan sayur brokoli. Semua sayur-sayuran itu sehat untuk tubuh kita adik-adik. Dan yang keempat, apalagi ya? Hindari jajan sembarangan adik-adik. Siapa di sini yang kalau ada tolilot, mama beli, apa-apa minta. Terus ada yang bilang, tok 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 tok, mama beli. Nah, adik-adik jangan jajan sembarangan, oke? Jajan bawa makan makanan bekal yang dibawain atau yang disediain oleh mama dari rumah, oke? Jangan suka jajan sembarangan ya. Kemudian yang kelima adalah siapa di sini yang mager? Pengennya di kamar aja, pengennya di rumah lihat TV, pengennya main gadget. Yuk kita aktif bergerak dengan olahraga. Siapa di sini yang sering olahraga? Yang rajin olahraganya? Wih, luar biasa adik-adik Kids Impact. Kak Tias percaya adik-adik di Kids Impact ini adik-adik yang tidurnya teratur, rajin cuci tangan, tidak jajan makanan sembarangan, dan suka berolahraga. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan adik-adik? Kita juga bisa menjadi berkat untuk orang lain adik-adik. Caranya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Coba Kak Tias tanya nih. Ada yang tahu nggak bagaimana caranya kita menjadi berkat? Bener banget adik-adik. Kita bisa menjadi berkat dengan mendoakan teman kita yang sedang sakit mungkin. Atau kita bisa menjadi teman untuk teman kita yang sedang sedih. Kita bisa menghibur teman kita. Nah adik-adik, luar biasa ya hari ini ya. Kita belajar dari merdeka dari rasa, dari segala sakit penyakit. Oke adik-adik. Nah sebelum firman Tuhan Kak Tia tutup, jangan lupa kita mau baca ayat hafalan kita. Yuk. Kita mau baca ayat hafalan kita di mana di Keluaran 15 ayat 26C. Oke, kita ulang ya. Keluaran 15 ayat 26C. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita ulang sekali lagi. Keluaran 15 ayat 26C. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Adik-adik, percayai dengan sungguh-sungguh setiap pesan firman Tuhan. Selalu baca firman Tuhan, renungkan, dan alami berkat keajaiban dari Tuhan Yesus. Oke adik-adik, sampai jumpa di ibadah Kids Impact selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.